Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwah fillah, rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan Ramadan tahun kali ini insyaallah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah seoptimal mungkin, lebih baik lagi dibanding dengan tahun kemarin. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pastinya amal itu bergantung kepada niat, dan pastinya setiap amal seseorang itu bergantung kepada apa yang diniatkan. Jadi setiap aktivitas ibadah kita, mari kita niat semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah asar sahabat, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan pesan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di mana pesan tersebut langsung kepada sahabat beliau, dan ini merupakan pesan berharga buat kita semuanya. Di dalam isi pesan tersebut, beliau mengatakan, "Ya mujahid, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa, wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah, wa khudh min hayatika qabla mamatik, wa min sihhatika qabla saqamik, fa innaka la tadri masbuka ghadan." Yang artinya, wahai mujahid, apabila kamu masuk waktu pagi, jangan kau ceritakan nasibmu di waktu sore. Apabila masuk waktu sore, jangan kau ceritakan nasibmu di waktu pagi. Jadikanlah kesempatan hidupmu sebelum datang masa kematianmu, dan jadikanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, maka sesungguhnya kau tidak mengetahui apa namamu keesokan harinya. Dan ini merupakan pesan yang berharga bagi kita sekalian untuk tidak menyia-nyiakan waktu kita, hidup kita dari sekian kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ketika masuk pagi misalkan, harusnya kita melaksanakan aktivitas sholat duha, silaturahmi. Ini sebaliknya, dipakai hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan terlalu memikirkan bagian tentang urusan dunia kita pun tidak terlalu cukup baik, karena semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi kita beraktivitas saja. Jangan sampai kita menunggu waktu sore melamun bagaimana nasib kita di waktu sore. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sungguh cukup luar biasa. Karena dari 11 bulan yang diberikan oleh Allah itu merupakan aktivitas duniawi yang telah diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu kesempatan di bulan Ramadan ini justru harus kita pergunakan sejatinya dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya perbanyak baca Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini, subhanallah, karena bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, maka sejatinya kita semua sebagai orang mukmin yang beribadah di bulan suci ini membaca Al-Quran dengan istiqamah. Banyak sekali riwayat hadis Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan atau keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur rihana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Yang artinya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wanginya wangi, kemudian rasanya pun manis. Bisa dibayangkan, buahnya wangi, rasanya pun manis. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'unal Qur'an kamathalit tamrah. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Qur'an, dia menjadi orang mukmin tapi tidak pernah membaca Al-Qur'an, itu seperti buah tamrah atau buah kurma. La riha laha wa ta'muha khulwun,
yang tidak ada baunya sementara ada manisnya. Ya, luar biasa, ada manisnya cuma tidak ada baunya karena tidak pernah membaca Al-Qur'an. Lalu wal munafiqul ladzi yaqra'una al-Qur'an mathul rihana. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti rihana. Apa rihana itu? Yaitu semacam bunga. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ya, ada baunya harum tetapi rasanya pahit. Tidak ada bunga yang manis, semuanya pahit, tetapi memberikan keharuman. Itu munafik karena dia membaca Al-Qur'an. Dan sebaliknya, wa masul munafiqil ladzi la yaqra'una al-Qur'an kamathil khansalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Qur'an itu seperti khansalah. Khansalah itu tidak ada baunya. Ya, tidak ada baunya dan juga tidak ada rasanya. Rasanya pun pahit, subhanallah. Jadi rasanya pahit dan tidak ada baunya. Itu munafik. Jadi kita ini seorang mukmin yang baik, sejatinya di bulan suci Ramadan ini amalkan Al-Qur'an, maka insya Allah di yaumil qiyamah nanti Al-Qur'an yang kita baca akan memberikan syafaat bagi ahlinya, insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Ba'dul Hukama pun mengatakan tentang perkara masalah niat. Idza asbar rajulu yang bagi ayyanwi arba'at asya. Hendaknya setiap pagi ini, ya, setiap pagi seseorang hendaknya untuk meniatkan terhadap 4 perkara. Ada 4 perkara yang baik yang perlu kita niatkan setiap hari. Yang pertama, awaluha ada'u ma faradallahu alaih. Hendaknya seseorang itu meniatkan dirinya untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah Allah di dalam Al-Qur'an, terutama kewajiban-kewajiban yang menyangkut sebagai seorang muslim, itu hendaknya di pagi hari kita azam, ya, azam atau meniatkan diri untuk melakukannya. Kita mau sholat zuhur, kita mau sholat asar, kita mau sholat maghrib. Ketika masuk pagi, berniatlah untuk melakukannya. Bersedekah, berinfak, membaca Al-Quran, sholat duha, dan lain sebagainya. Bersilaturahmi, atau berbuat baik, menolong sesama, hendaknya itu diniatkan di pagi hari. Kemudian yang kedua, istinabu ma nahallahu anhu. Yang kedua, niat untuk menjauhi terhadap apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini jangan sampai ada hal-hal yang dilarang Allah justru kita kerjakan yang menjadikan pahala puasa kita hilang. Seperti apa? Di antaranya riba, gosip. Nah, gosip ini menghilangkan pahala puasa. Kemudian namimah, mengadu domba, kemudian yaminul ghamus, sumpah palsu, wal kidbu, bohong. Nah, ini bohong, sumpah palsu, namimah, riba atau gosip menghilangkan pahala puasa kita. Jadi hal yang sia-sia ini harus kita tinggalkan. Niat di pagi hari untuk menjauhinya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, insafu man kana bainahum wa bainahu muamalatun. Yang ketiga, hendaknya kita meniatkan atau mengazam diri untuk memberikan keadilan atau kejujuran kepada orang yang ada hubungannya dengan kita dalam masalah muamalah. Dalam hukum jual beli, hutang piutang, atau urusan apapun dalam bisnis misalkan, hendaknya di pagi hari kita meniatkan diri, azam diri untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan keadilan kepada mereka. Jangan sampai mereka terganggu dengan akhlak kita. Justru ini akan menjadikan hubungan tidak baik antara kita dengan mereka. Kemudian yang keempat, warabi'u islahu ma bainahu wa baina khusomaihi. Yang keempat, berniat diri, azam diri untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan orang yang menjadi musuh kita. Kita tidak menganggap musuh, tetapi orang menganggap musuh kepada kita. Kalau misalkan ada perkara yang belum terselesaikan, maka selesaikanlah. Niatkan di pagi hari untuk menyelesaikannya. Maka insya Allah termasuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang memaafkan dan mengislahkannya, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, ini merupakan perkara-perkara yang baik di bulan suci Ramadan. Luruskan niat kita, jauhi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Terutama kita ingat dalam hadis Nabi SAW, as-siyamu jinnatun, bahwa puasa itu merupakan perisai. Fa idza shama ahadukum fala yarfath wala yajhal. Apabila seseorang sedang berpuasa, hendaknya dia tidak berkata-kata yang kotor. Hindari kata-kata yang kotor, ya. Wala yajhal, dan jangan juga bertindak yang bodoh. Berkata-kata kotor, bertindak bodoh hendaknya dijauhi, ya. Ya, kemudian wa ini murun qatalahu asyatamahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang bermaksud untuk
mencaci maki kita, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Katakan 2 kali. Hadirin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.